Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan menyampaikan jawaban dari soal regresi linear. Bentuk soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Nah, peneliti mengambil data dari 20 sampel yang terpilih, hasilnya sebagai berikut. Kemudian perintahnya adalah lakukan uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Diperintah juga untuk melakukan uji kelayakan, model uji T dan uji F, dan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan ketentuan taraf signifikannya 5%. Baiklah, langkah pertama yang saya lakukan adalah di sini saya membuat atau menyalin, bentar ya. Nah, menyalin data tadi ke dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi ada variabel X dan variabel X2, kemudian ada variabel Y. Masing-masing adalah keterampilan proses untuk X1, X2-nya keaktifan, dan Y-nya adalah prestasi belajar. Setelah itu, data tadi kemudian saya lanjutkan dengan langkah yang berikutnya, yaitu membuka aplikasi SPSS yang sudah saya unduh sebelumnya di laptop saya. Satu persatu bisa, tapi di sini saya langsung mengopinya. Jadi ada X1, X2, dan Y. Di sini data dari Excel tadi saya kopikan ke sini. Kemudian di variabel view ini sudah saya tulis labelnya untuk X1 tadi keterampilan proses, kemudian X2 keaktifan, dan Y tadi adalah prestasi belajar. Ini desimalnya saya nolkan. Kemudian setelah itu barulah langkah-langkah selanjutnya saya mulai. Nah, ini adalah gambaran dari hasil pekerjaan yang sudah saya lakukan setelah dari data di variabel tadi. Langkah-langkah berikutnya adalah uh, menganalisis. Jadi saya klik analyze, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya. Setelah itu muncul data ini. Nah, ini merupakan uh, rangkuman dari langkah-langkah yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, dari hasil output SPSS tadi, saya mendapatkan tabel one sample Kolmogorov Smirnov seperti ini. Ini saya copy ke sini. Ini screenshot dari langkah pengerjaan. Yang ini adalah hasil yang saya copy langsung. Nah, dari sini dasar pengambilan keputusan adalah melihat nilai signifikansi.
KS berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan tadi sebesar 5% ya, atau 0,05. Jika nilai signifikansi tadi lebih atau sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansi tadi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi tidak normal dari model regresi yang diestimasi. Nah, nilai uji KS dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar ini ya. Variabel X1-nya 0,2, jadi dia lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel X2 sama 0,2 juga dan dia lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel Y-nya 0,2, dia juga lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan Y berdistribusi normal. Nah, kemudian dari hasil input tadi, yang mana output SPSS-nya juga dapat saya temukan tabel coefficients seperti ini untuk uji multikolinearitasnya. Hasilnya seperti ini. Nah, dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis nilai tolerans dan lawannya nilai VIF seperti ini tadi ya bunyinya. Jika nilai tolerans itu lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas. Nah, dari hasil yang saya kerjakan itu variabel X1-nya adalah 0,3 dan dia lebih besar dari 0,10 atau 0,1. Variabel X2-nya adalah 0,3 juga, di mana ini lebih dari 0,1 dan nilai variabel X, nilai V, VIF, maaf, variabel X1 seperti ini bunyinya. 3,0 ini kurang dari 10. Kemudian variabel X2-nya 3,0 kurang dari 10. Nah, ini menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas. Berikutnya untuk uji heteroskedastisitas dari output SPSS, saya copy ini ya, tabel ini atau gambar ini. Nah, ini bisa membuat mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan mengamati grafik tersebut, dengan melihat sebaran titik-titik yang ini tadi ya, sebaran titik-titik scatter plot. Nah, yang mana jika ada pola tertentu yang teratur, misalnya nih bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka diindikasikan ada gejala heterokedastisitas. Nah, sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, maka diindikasikan tidak ada gejala tersebut. Nah, dari hasil atau output SPSS yang saya kerjakan di grafik scatter plot ini menunjukkan bahwa sebaran titik yang tidak teratur dan tidak berpola. Seperti ini ya. Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikutnya uji autokorelasi. Di output SPSS itu kita cari tabel model summary seperti ini. Ini juga saya copy langsung ke sini. Nah, di sini kita bisa menemukan angka Durbin-Watson ini ya, atau DW atau D. Nah, untuk pengerjaan uji autokorelasi, kita juga perlu mencari tabel ini. Ini saya download dari internet, tabel DW-nya, untuk kita bisa mencari nilai DL dan DU. Nah, nilai D uh, sebesar 1,643 yang saya temukan. Di sini tadi ya, ini nilai D 1,643. Kemudian dari situ kita tentukan juga jumlah variabel bebas kita tadi ada 2, X1, X2. Kemudian jumlah sampelnya ada 20 tadi. Nah, maka dari situ kita bisa melihat atau menentukan DL dan DU di tabel ini. Kita cari di
bagian atau barisan 20 untuk sampel 20. eh, Sementara apa ya, jumlah variabel bebasnya 2. Itu di sini berarti. Nah, di sini ini agak kecil gambarnya, mohon maaf. Saya temukan seperti ini. Untuk DL-nya 1,1004 dan untuk DU-nya 1,5367. Nah, kemudian saya menemukan ini juga dasar-dasar yang saya salin ke sini. Saya memerlukan angka 4 kurang DL. Jadi 4 kurang 1,1004 hasilnya adalah 2,8996. Dan saya juga mencoba merekam data 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,5367 sama dengan 2,4633. Nah, ini ada pernyataan ini untuk bisa menguji apakah terdapat atau tidak terdapat autokorelasi. Nah, ternyata di sini nilai D itu 1,643. Nah, 1,643 ini lebih besar dari 1,5367 atau DU, dan dia juga kurang dari 2,4633. Di mana dapat 2,4633 ini adalah 4 kurang 1,53 ini tadi dari data yang di atas yang saya dapatkan. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Nah, berdasarkan 4 uji asumsi klasik tadi, yaitu normalitas, multikolinearitas, kemudian heteroskedastisitas, dan autokorelasi, maka dapat dinyatakan secara statistik model regresi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, itu saya simpulkan seperti ini, bahwa model regresi berdistribusi normal, kemudian tidak ditemukan korelasi antar variabel independen, dan tidak terdapat indikasi gejala multikolinearitas. Juga tidak ada gejala heteroskedastisitas dan tidak terdapat autokorelasi antar variabel independen. Juga tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua, uji kelayakan model menginterpretasikan output. Ini saya ambil tabel koefisiens dari output SPSS dan saya masukkan tabel itu di sini dengan mengopinya. Hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kriteria keputusan adalah jika nilai signifikan T hitung itu kurang atau sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, tapi sebaliknya, jika nilai signifikan T hitung itu lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, ini hasil yang saya dapatkan dari hitungan saya dan output SPSS. Ditunjukkan di situ nilai T hitung pengaruh keterampilan proses adalah sebesar 0,06. Nilai ini kurang dari 0,05. Artinya dinyatakan secara parsial keterampilan proses berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. 0,06. Ini ya. Kemudian ditunjukkan juga nilai T hitung pengaruh keaktifan itu adalah sebesar 0,415 di sini. 0,415. Nilai ini lebih dari 0,05 juga, artinya oh ya, lebih yang kalau yang tadi kurang. Artinya dinyatakan secara parsial atau sebagian nih, keaktifan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Nah, kemudian kita juga mencoba uji statistik F atau uji F dengan mengambil data tabel ANOVA yang juga terdapat di output SPSS yang tadi sudah saya kerjakan. Dan ini hasil kopiannya. Ini tabel ANOVA-nya. Kemudian ketentuannya adalah kriteria keputusan jika nilai signifikan F hitung itu kurang dari atau sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikan F hitung itu lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, dari data yang saya peroleh ini, nilai F hitung dari model regresi yang diuji itu ditunjukkan sebesar 0,000.
Nah, karena nilai signifikan F hitung itu adalah 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, dalam hal ini data saya eh, yaitu keterampilan proses dan keaktifan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Agak berbeda dengan yang parsial tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, interpretasi model regresi linear berganda. Ini kita menggunakan tabel koefisien masih di output SPSS tadi. Ini saya copy ke sini. Nah, dari output hasil pengujian SPSS tabel tersebut dapat disusun persamaan model regresi linear berganda. Dari mana? Dari ini, yang B ini datanya. Nah, saya buat seperti ini persamaannya dalam kotak ini. Y sama dengan minus atau negatif 33,558, 559 ya, mohon maaf mata saya agak kabur, ditambah 1,146 ditambah 0,273. Artinya apa? Seperti ini maknanya. Ternyata ini 9 ya. Mohon maaf saya salah lihat. Nah, maknanya seperti ini. Koefisien konstanta itu sebesar negatif 33,559. Artinya, jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 33,559. Nah, kemudian koefisien regresi keterampilan proses adalah sebesar positif 1,146. Artinya, setiap satu unit nilai X1 akan menambah nilai Y sebesar 1,146. Nah, kemudian koefisien regresi keaktifan itu adalah sebesar positif 0,273. eh, Artinya setiap unit X2 atau variabel X2 ini akan menambah nilai Y sebesar 0,273. Nah, kesimpulannya seperti ini. Keterampilan proses dan keaktifan, jadi variabel yang tadi X1 dan X2 itu, keterampilan proses dan keaktifan, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Sementara itu, yang B, keterampilan proses secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Kemudian yang terakhir, keaktifan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Demikian hasil dari pengerjaan saya. Sebelumnya saya ingin menampilkan sekali lagi ini ya, ini hasilnya yang sebelum saya copy seperti ini. Nah, jadi tabel-tabel yang ini tadi yang saya copy ke apa penayangan tadi. Seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.